Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Dafidra Anugrah dari Stikes Dharma Lambau Padang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi sekarang, yaitu generasi kelima. Bapak dosen mata kuliah di TIK 1 saya ini yaitu Bapak Ade Wisandra Eskom Mkom. Baiklah, yang pertama saya akan memberitahu siapa itu penemu pertama kali komputer, yaitu Charles Babbage. Baiklah, kita masuk pertama ke sejarah komputer generasi pertama yang bisa disebut masih menggunakan tabung vakum, yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tahun yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum program ENIAC yang sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Baiklah, ciri-ciri komputer generasi pertama ini yaitu memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik, memiliki kapasitas simpan yang kecil, kinerjanya lambat dan memakai konsep stored program dan menggunakan magnetik. Baiklah, kemudian sejarah komputer generasi kedua. Sejarah komputer generasi kedua ini pada tahun 1959 sampai 1565 yang bisa disebut transistor. Tahun 1959 komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa programan tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi dan Fortran dan COBOL. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Selanjutnya sejarah komputer generasi ketiga yang bisa disebut integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 ini, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dan komputer terdahulu. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: listrik yang digunakan lebih hemat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Baiklah, selanjutnya yaitu komputer generasi keempat yang bisa disebut mikroprosesor. Ini pada tahun 1971, yaitu sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bersamaan Microsoft Processor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana sering terhubung menjadi satu.
Ciri-ciri komputer generasi keempat dapat menggunakan LSI, yaitu Large Scale Integration. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop pada saat ini. Selanjutnya komputer generasi kelima, yaitu disebut Artificial Intelligence, yaitu sekarang juga tapi untuk masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan Artificial Intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ. Komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak perkembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dan pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Itulah yang sejarah komputer dari generasi pertama kali sampai generasi keempat masih sekarang, dan generasi kelima sekarang dan yang akan datang. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.